Jelangkung. Di sini ada pesta. Di sini ada pesta. Datang tak dijemput, Datang tak dijemput, pulang tak diantar. pulang saja. Datang jelangkung datang untuk dimainkan. Jelangkung. Ritual yang barusan kita lihat dan kita dengar bukan cerita baru di kalangan masyarakat. Ritual tersebut sangat populer di kalangan orang-orang yang menyukai ilmu metafisika. Apalagi bagi kalangan penggemar dan pemburu nomor togel, permainan ini sangat sering dimainkan. Permainan ini dinamakan Jailangkung, sudah ada sejak zaman dulu, salah satu permainan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Bagi Anda yang lahir di era 90-an mungkin tak asing dengan sepenggal kalimat tersebut. Mantra ritual memanggil arwah yang diawali permainan jelangkung. Permainan tersebut pernah menggemparkan tanah air tepatnya pada pertengahan 2001. 25 murid SD kerasukan massal setelah memainkan permainan tersebut. Ternyata walaupun cukup lama permainan ini masih diminati oleh masyarakat tanah air. Di sini ada pesta cicit. Nanti ada yang ngintip. Jelangkung dipercaya berasal dari kebudayaan Tionghoa yang bernama Keilan Gong yang bermakna dewa keranjang. Namun ada pula yang berpendapat bahwa Keilan Se, dewa pelindung anak, juga menjadi asal-usul ritual jelangkung. Masyarakat Jawa pastinya tak asing dengan istilah jelangkung. Kebudayaan Jawa memang tidak hanya membahas mengenai hubungan antar masyarakat, namun juga tentang hubungan antara manusia dengan para leluhur. Dalam masyarakat Jawa, terdapat banyak ritual yang dilakukan untuk dapat berinteraksi dengan leluhur. Salah satunya adalah ritual ekstrim semacam jelangkung. Untuk mempermudah ritual, pemilihan tempat angker, mantra, dan jam yang sudah melewati tengah malam menjadi faktor penentu. Dahulu ritual jelangkung dilakukan untuk berkomunikasi dengan alam gaib, dengan tujuan untuk meminta pertanda akan datangnya bencana ataupun kebaikan. Para pelaku Keilan Gong adalah remaja yang sengaja memasukkan dewa Poyang dan Moyang untuk dimintai petunjuk pada festival rembulan. Hubungan Tionghoa dengan pribumi yang begitu akrab menjadikan ritual ini bertransformasi menjadi jelangkung. Dek, Selain mantra-mantra yang dibacakan, bahan-bahan penunjang untuk mempermudah pemanggilan juga disertakan seperti gaharu atau dupa, kemenyan, boneka yang kepalanya terbuat dari batok kelapa, tanah kuburan yang dimasukkan dalam keranjang dan bunga 7 rupa. Permainan ini biasanya dimainkan di tempat yang angker semisal kuburan Cina kuno ataupun kuburan Belanda. hantunya ada di belakang lu. Cara memainkan jelangkung pun sebenarnya tidak mudah dan pada umumnya dilakukan minimal 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Seperti permainan Keilan Gong pendahulunya, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan, dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Ini kamu meninggal karena apa dan sudah berapa lama?
Inilah salah satu mantra dalam bahasa Jawa, Hong Hyang Ilaheng Hen Jagat Alusan Roh Gentayangan Onoe Jelangkung Jaeleng Sat Siro Wujute Ning Kene Ono Bolon E Siro Wangsul Angslupo Yen Siro Teko Gaib Wanehono Tondo Ing Golek Bubrah Hayo Enggalo Teko Pangundango Hayondang Angslupo Ing Rupo Golek Wujud Wujud Wujud. Dan apabila keranjang yang dipegang serasa berat, kononnya arwah gentayangan yang dipanggil melalui mantra sudah hadir. Biasanya roh yang masuk di dalam boneka Jailangkung berasal dari roh penasaran di sekitar tempat permainan. Langkah awal untuk membuktikan kewujudan roh tersebut, ia akan menggerakkan pena yang dipasang di tangan patung Jailangkung. Biasanya ia akan memperkenalkan dirinya, memberitahu nama dan asal-usulnya. Jailangkung, kamu tahu ya mama di mana? Momen-momen seperti inilah yang ditunggu bagi pencinta alam goib dan pemburu nomor togel. Biasanya sebelum mereka meminta hajat yang mereka inginkan, mereka akan bertanya terlebih dahulu penyebab kematian, nama dan asal muasal dari roh yang masuk ke dalam boneka Jailangkung. Walaupun demikian, tidak semestinya kita harus percaya dengan apa yang dituliskan oleh boneka tersebut. Dia udah datang. Dia berkeliaran. Dia akan ganggu hidup kalian. Bella, sadar, Bella! Permainan ekstrim ini kononnya bisa membawa petaka bagi si pemain. Jika roh yang dipanggil tidak berkenan, karena setiap yang mengundang roh dari alam goib pasti mempunyai resiko dan konsekuensinya. Tidak menutup kemungkinan para pemain bisa kesurupan dan dirasuk makhluk halus dari roh gentayangan yang dipanggil, terutama bagi pemain yang lemah semangat. Tidak hanya sampai di situ saja, banyak cerita yang beredar di kalangan masyarakat mengatakan, roh yang masuk dalam patung Jailangkung kadangkala tidak mau pulang selagi belum dihantar di tempat di mana dia meninggal secara tidak wajar, dan bisa saja roh tersebut menuntun si pemain di tempat di mana dia dikuburkan, bahkan bermimpi dan dihantui roh tersebut. Jika makhluk yang diundang tersebut meminta tumbal, maka tidak menutup kemungkinan ada nyawa yang akan melayang. Apalagi jika permainan tersebut tidak didampingi oleh orang yang mengerti tentang aktivitas metafisika. Dilihat dari beberapa risikonya, kamu tidak bisa menganggap remeh ritual jelangkung ini. Karena saat kamu berusaha memasuki dan mencampuri urusan makhluk halus, mau tak mau harus memakai aturan dari dunianya. Tidak sedikit yang sudah menjadi korban setelah bermain jelangkung. Ada yang dihantui boneka Jailangkung, bahkan dari beberapa narasumber mengatakan ada yang sampai masuk ke alam gaib. Jangan sesekali memainkannya jikalau tidak didampingin orang yang mengerti tentang metafisika. Jangan sampai menjadi tumbal dari boneka tersebut. Karena kalau sampai masuk ke alam yang tak kasat mata, susah untuk kembali ke dunia nyata. Inilah permainan dan ritual yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, hingga sampai saat ini masih sangat sering dimainkan. Walaupun tidak sedikit yang sudah menjadi korban dari permainan tersebut, jauhilah permainan ini agar terhindar dari korban berikutnya. Permainan ini juga bisa membawa kita ke dalam kesesatan dan kemusyrikan, walaupun hanya sekedar hiburan, tapi tidak banyak manfaat yang bisa kita dapatkan daripada permainan jelangkung tersebut. Semoga kisah jelangkung ini bisa dapat menghibur teman-teman dan bermanfaat. Bagi teman-teman memiliki cerita yang seru dan seram, boleh tulis komen di bawah agar bisa diangkat cerita tersebut untuk menjadi pengetahuan dan informasi baru. Ayah kamu main jelangkung. Jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gendong, pulang bombong.